Pandana Baban, Gibran anak ingusan. Jangan kau bikin rakyat bingung. Gibran anak ingusan kok gimana? Enggak lah. Tanggal 5 Juli Bukan misalnya. nanti anaknya itu besar kepala, masih belajar dulu lah. Kesini makin tegang suasana politik. Itulah yang ditampilkan ke publik oleh Pandana Baban, seorang wartawan senior dan politikus dari partai PDIP, yang mulai merendahkan dan melecehkan keluarga Presiden Jokowi dengan mengatakan Mas Gibran, anak tertua dari Presiden Jokowi dan sekaligus wali kota Solo, dengan sebutan anak ingusan. Serentak, para pendukung Mas Gibran semua keluar dan mengecam perbuatan Pandana Baban yang dinilai tidak beretika. Bukan hanya para pendukung Mas Gibran aja yang keluar, netizen pun mulai bergerak mengecam aksi Pandana Baban. Gue sih cuma bilang bos, hati-hati kalau netizen yang bergerak. Dalam 2 tahun terakhir muncul fenomena istilah The Power of Netizen plus 62, yaitu kekuatan baru dalam bangsa Indonesia yang tidak bisa disepelekan. Masih ingat istilah dari Pak Kapolri yang mengatakan no viral, no justice? Saat ini muncul fenomena no viral, no justice. Masih ingat dengan kasus Ferdy Sambo? Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Kurang apa? Jenderal Sambo membuat skenario itu dengan sangat rapi. Tetapi netizen bersatu memberikan dukungan kepada almarhum Brigadir Joshua. Itulah fenomena The Power of Netizen plus 62. Tanpa kita sadar, begitu kuatnya kekuatan dari netizen plus 62. Nih gue jelasin ya sama lo biar lo pada paham. Dan tidak merasa paling benar karena merasa paling senior. Karena akhir-akhir ini kita sering melihat para pejabat mulai aktif di media sosial dengan berbagai macam cara. Ada yang konten, bahkan ada yang live di TikTok sampai berjam-jam. Nih lo lihat ini ya. Ya, pagi ini kita di Danau Tondano melihat peternakan bebek. Silakan. Bapak ini siapa sih sebenarnya? Bapak wali kota Iya kah? sih, iya. Aduh, Pernah juga wali dulu kota. ngojek. Itulah sebagian video yang viral dari seorang gubernur terkaya di Indonesia yang sedang menunggangi sepeda motor dengan membawa bebek. Dan wali kota dari salah satu daerah yang akhir-akhir ini sibuk nge-live di TikTok sampai berjam-jam. Ya memang, karena menurut saya mereka adalah pemimpin dengan sejuta prestasi dalam dunia politik. Mereka adalah Bapak Oli Dodo Kambe, gubernur dari Sulawesi Utara, dan Maurits Mantiri, wali kota Bitung. Terkhusus dengan Bapak Oli Dodo Kambe, siapa sih yang gak kenal beliau? Salah satu gubernur terkaya dengan peringkat pertama di Indonesia. Tidak main-main, beliau adalah bendahara dari Partai PDIP dengan 3 periode. Dan juga menjabat sebagai Ketua DPD Sulawesi Utara dari Partai PDIP. Yang begitu militan dan membuat sejarah dalam wilayah pemenangan daerah Provinsi Sulut di saat Pilkada 2021 yang berhasil memenangkan PDIP dari gubernur, wali kota sampai bupati dan bahkan sampai kursi DPR RI di seluruh Provinsi Sulut. Inilah yang namanya sebuah prestasi. Sebenarnya sih masih banyak yang seperti ini yang berprestasi, tapi sayangnya tidak tenar dan tidak viral. Yang akhirnya prestasi apapun yang mereka buat tidak terkenal karena tidak terlihat atau tidak viral. Jadi para pemimpin dan para pejabat sekarang mulai beramai-ramai aktif dalam media sosial hanya untuk menarik perhatian dari para netizen. Itulah bagian contoh kecil dari mana fenomena the power of netizen yang sangat dibutuhkan. Dan sudah terbukti dari Bapak Ganjar Pranowo yang sudah berhasil mengambil simpati para netizen di Indonesia dengan sejak lama membangun media sosialnya dari YouTube, Facebook, Instagram, bahkan sampai ke TikTok. Bahkan banyaknya peran dari the power of netizen yang membuat Bapak Ganjar Pranowo hingga menjadi capres dari Partai PDIP. Ya walaupun dukungan dari para netizen di Indonesia berkurang kepada Bapak Ganjar Pranowo sejak menolak timnas Israel main di Indonesia, maka mulailah dari situ apapun yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo menjadi bulian netizen hingga saat ini. Mulai dari lari pagi, belusukan ke pasar, hingga kapasitasnya menelpon Gubernur DKI Jakarta yaitu Pak Heru, yang menurutnya menelpon Gubernur DKI Jakarta itu hanya sebagai sebatas kawan. Itulah the power of netizen plus 62. Suara murni yang menciptakan suatu kebenaran. Tidak bisa dibayar, tidak bisa disogok, apalagi diintervensi. Dan kini tidak bisa dipungkiri lagi bahwa suara netizen plus 62 jelas bersama Pak Prabowo Subianto. Karena beliau tampil dengan apa adanya tanpa dibuat-buat.
Karena sekarang, apapun yang dibuat oleh Pak Prabowo Subianto, netizen selalu memujinya. Ya, pujian itu jelas dan benar apa adanya. Karena prestasi dan kerendahan Pak Prabowo Subianto yang meninggalkan egonya untuk bergabung dengan Pak Presiden Jokowi demi menyelamatkan bangsa Indonesia. Dan terbukti, Pak Prabowo Subianto bergerak dengan murni untuk kepentingan bangsa dan tidak perlu pansos pastinya. Jadi untuk Anda Bapak Panda Nababan, hati-hati Pak berbicara. Tampilkanlah sesuatu yang sejuk. Tidak pantas Anda melecehkan dan merendahkan seorang Mas Gibran yang jelas-jelas sudah berbuat banyak untuk kota Solo dan menjadi sosok yang perlu dicontoh untuk bangsa Indonesia. Saya jadi ingat Pak Yusuf Kala yang mengatakan waktu di tahun 2014. Tapi Jokowi tidak punya pengalaman. Dia kan gubernur DKI. Pengalamannya lewat kota Solo. Tapi jangan tiba-tiba, karena dia terkenal Jakarta, tiba-tiba dicalonkan presiden, bisa hancur negeri ini, bisa masalah negeri ini. Dan pada tahun 2012 malah menjadi wakil presiden Pak Jokowi. Itu contoh bagian kecil bagaimana kalau kita merendahkan dan melecehkan orang seenaknya. Jadi kesimpulannya, ayolah kita saling menghargai dan menciptakan persatuan bangsa. Itulah alasan Bapak Prabowo Subianto untuk tetap selalu mengajak dan berbicara kepada seluruh pendukungnya untuk tidak saling menyerang. Supaya kita sejuk dan tenang. Ya. Mari kita lanjutkan persatuan bangsa ini. Jangan mau dipecah belah. Saya Nancy Angela Hendricks. Salam Prabowo Mania 08. Salam Indonesia Raya 2024 Prabowo Presiden.